Siapa aku? Di mana aku berada? .009 adalah robot generasi ke-9. Dr. Cui telah menyuntikkan gen manusia kepadanya. Bagus sekali. Jangan rebut 009 milikku. Laksanakan perintah nomor 3. Tangkap dia. Kamu harus melupakan bahwa dirimu adalah seorang robot. Dengan begitu kamu baru bisa hidup seperti manusia pada umumnya. Sudah kukatakan aku tidak mau menikah. Song Luoxi, berhenti di sana. Tangkap dia, jangan lari. Ah, wah, tampan sekali. Kamu tidak apa-apa, kawan? Tidak apa-apa. Ah, syukurlah kalau begitu. Syukurlah. Song Luoxi. Song Luoxi, meskipun kamu tidak mau menikah denganku, kamu tidak perlu mencium orang asing, kan? Orang asing apa? Dia itu pacarku. Kawan, tolong bantu aku dalam keadaan darurat ini. Siapa namamu? Namaku 009. Dengar, kan? Namanya Lin Jiu. Coba lihat dia. Berpakaian seperti pangeran tampan. Jelas sekali dia datang untuk merebut mempelai wanita. Merebut mempelai? Lin Jiu itu? Apa Anda benar-benar pacarnya? Iya, Song Luoxi adalah nyonya saya. Nyonya? Ini? Benar. Biasanya kami memang memanggil seperti itu. Dia memanggilku nyonya. Aku memanggilnya anjing penurut. Aung, Tidak. Apa bagusnya dia sih? Apa dia lebih tampan dariku? sangat jelas kan? Coba kamu tanya semua orang. Iya. Aku tidak terima. Aku ingin tanding 1 lawan 1 dengannya. Tanding apa? Kita yang sederhana saja, lomba push up. Sobat, kamu sanggup? Jika lebih dari 10.000 kali, tenagaku akan mulai berkurang. 1, 2, 3, 4. Hei. Tanganku. Gak mungkin. Wah, ini hebat. Aduh. Wah. Hebat banget, kawan. Apa yang kamu lakukan? Ya. Loh, sudah. Kak Jiu, mulai sekarang, kamu adalah kakakku. Luoxi adalah kakak iparku. Aku sebagai adikmu, benar-benar sangat kagum. Jadi, kamu benar-benar sukarela membatalkan pernikahanmu? Tentu saja, mana mungkin aku merebut wanita milik kakakku. Kak Jiu, ilmu sakti yang tadi itu, bisakah ajarkan padaku 1 atau 2 jurus saja? Aku takut kamu akan gagal mempelajarinya. Mana mungkin? Lalu Tuan Muda He? Ah, bukan. Adik He, di lokasi pernikahanmu masih menunggumu. Cepatlah pilih salah satu dari sekumpulan kekasih simpananmu itu dan segera pergi menikah di sana. Soal belajar ilmu bela diri, nanti akan aku minta Lin Jiu untuk mengajarimu baik-baik. Ah, satu lagi, semuanya bubar ya. Ayo bubar. Kakak ipar, aku pergi menikah dulu. Permisi ya. Aku benar-benar merasa lelah sekali. Bung, terima kasih yang tadi ya. Halo, asisten Shu. Aku sedang ada di Jalan Xiangfu. Kamu bawa mobilnya ke sini. Sekarang, cepat. Tuan, kemana kita akan pergi? Tuan, kemana kita akan pergi? Tunggu sebentar. Hentikan, kawan. Kamu terlalu menghayati peran, ya. Melihat tingkahmu yang seperti ini, sebaiknya jangan dipanggilin Jiu lagi, panggil saja Lin Gua. Ubah nama. Lin Gua. Perubahan berhasil. Kamu benar-benar mengubahnya. Apa sih maumu? Kemana Tuan ingin pergi? Lin Gua ingin ikut pulang bersamamu. Jangan panggil aku Tuan. Begini kawan,
Aku tahu barusan kamu sudah sangat membantuku, tapi ciumanku tadi itu hanya untuk keadaan darurat. Tadi aku akan dipaksa menikah, jadi aku berbohong dan bilang kalau kamu adalah pacarku hanya untuk tameng belaka, kamu tidak menganggapnya serius kan? Sayangku sayang Luoxi. Lin gua ingin pulang bersamamu. Siang hari, menemanimu mengobrol. Malam hari menemani tidurmu. Saat kamu marah akan menghiburmu. Saat lelah akan memijatmu. Oke, aku paham, aku mengerti. Barusan kamu memang sudah memberiku bantuan besar. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Tuan Lin gua, uang-uang ini adalah tanda terima kasih kecilku, tolong ku terima. Sekarang kita sudah tidak punya hutang budi lagi. Oke? Apa sih maumu yang sebenarnya? Apa sebenarnya maumu? Luoxi sayang. Lin gua harus ikut kamu pulang. Kalau tidak, aku bisa jatuh sakit karena merindukanmu. Kalau sakit ya minum obat sana. Obat apa? Cintaku padamu. Sudah tidak ada obatnya lagi. Kamu sedang mabuk ya? Benar, aku sedang mabuk. Mabuk minuman apa? Tapi bicara melayang begitu? Mabuk dalam cinta abadimu. Astaga. Aku bisa gila lama-lama. Tuan Lin gua itu, bukankah kamu cuma ingin ikut aku pulang? Boleh-boleh saja. Turun dan bantu aku ambil uangnya kembali bagaimana? Baiklah sayangku Luoxi. Cepat, jalan, ayo jalan. Nona muda, tidak menunggu pacarmu? Apa kamu tidak lihat dia orang gila? Cepat pergi. Apa yang terjadi? Injak gasnya. Sial, mobilnya basap. Sialan. Apa kamu ini Iron Man? Hehe. Apa kamu pernah melatih ilmu bela diri tapak pasir besi? Keahlian apa lagi yang kamu punya? Teknik dorongan rahasia, posisi duduk yang mantap, dan satu jari lingsi. Berhenti. Sudahlah, mendengar namanya saja sepertinya sangat rumit. Tidak rumit kok. Kalau ada waktu nanti malam, aku akan menunjukkan pada sayang Luoxi semuanya satu persatu. Aduh, kamu tidak perlu memanggilku sayang Luoxi lagi. Agak geli mendengarnya. Begini saja, panggil saja aku Luoxi. Baik Luoxi. Melihat kemampuanmu sehebat itu, bagaimana kalau setelah ini kamu menjadi pacar kontrakku? Sekaligus sebagai pengawal pribadi. Kalau ada yang menindasku, buatlah perhitungan dengannya. Kalau aku yang menindas orang lain, kamu juga harus ikut membantuku menghadapinya. Ya... Intinya adalah, singkat kata, aku adalah duniamu. Kamu harus mengabdikan diri setia kepada nona besar ini. Apa maksudmu setia? Aku memang sudah mengabdikan diri padamu. Baiklah, mengenai urusan fasilitas, apa ada permintaan khusus darimu? Cukup berikan aku tempat untuk mengisi energi. Nona muda, kita mau pergi kemana sekarang? Pergi ke pusat perbelanjaan dulu, aku ingin membelikannya setelan baru. Aku telah menghabiskan 10 miliar dolar untuk menciptakan robot kekasih. Di mana dia sekarang? Siapa yang bisa memberitahuku? Nona muda, 09 sudah mematikan alat pelacaknya. Dunia ini sangat luas. Benar-benar sulit untuk menemukannya. Tidak bisa menemukannya? Aku akan mengubahmu menjadi robot. Nona muda, sebenarnya hari ini sistem baru saja menerima sebuah informasi tentang 09. Kabar apa? 09 telah mengaktifkan mode cinta. Saya sedang mencoba meretas program utamanya. Selama kita bisa menemukan identitas nyonya yang telah divalidasi oleh 09, maka kita akan bisa menemukannya. Maksudmu, robot kekasihku itu bersama dengan wanita lain mengaktifkan program cinta? Benar. Hahaha. Bagus sekali. Robot kekasihku itu ternyata memberikan cinta pertamanya pada wanita lain. Selama ini akulah yang selalu merebut milik orang lain. Tapi kali ini ternyata ada yang berani merebut milikku. Nona muda, tolong jangan marah. Cari, bawa dia kembali padaku dalam 1 minggu. Baik. Siap. Nona muda, silakan Anda lihat ini. Ini akan jadi semakin menarik. Ayah, aku ingin mengenalkan padamu, ini kekasihku, Lin gua.
Berani sekali kamu bicara begitu? Kami sudah berusaha keras menikahkanmu dengan keluarga kaya, dan kamu malah membatalkan pertunangannya, bahkan berani membawa pria tak dikenal ini ke rumah? Kamu benar-benar membuat wajah keluarga-keluarga Song dipermalukan. Dasar wanita tak tahu malu. Selain tidak tahu malu, tindakannya itu juga merugikan keluarga Song kita. Dia sudah menyebabkan keluarga Song kehilangan nilai saham kita. Benar-benar pembawa sial. Aku masih bisa menahan omelan ayah. Liu Huijun, tapi kamu hanyalah ibu tiri perebut suami orang, dan penyebab ibu kandungku tiada. Apa hakmu memakiku? Kamu, Kurang ajar. Beraninya kamu bicara seperti itu pada ibumu? Ibu, dia sama sekali tidak pantas. Semalam Song Luo Kiao mencampur obat ke dalam minumanku, membuatku tak sadarkan diri, lalu diam-diam memasukkanku ke mobil pengantin. Semua ini adalah perintahmu kan, Liu Huijun? Aduh kakak, kamu tidak boleh salah paham pada ibu. Mengingat keluarga He adalah orang terkaya di kota selatan, lalu He Shaoqing itu adalah putra sulung keluarga He. Kenapa kakak sangat keras kepala dengan menolak pernikahan ini? Ibu melakukan ini semua demi kebaikan keluarga Song. Jika kakak masih marah, pukul saja ibu untuk melampiaskannya. Baiklah, kalau begitu. kamu berani memukul putriku? Loh, dia sendiri yang memintanya. Kita semua mendengarnya kan? Baru kali ini aku mendengar permintaan sekonyol itu. Kamu, Kenapa? Dengar ya, Liu Huijun, aku sudah lama menahan sabar pada kalian berdua. Saat ibuku sedang mengandungku, kamu menggoda ayah untuk berselingkuh, hingga menyebabkan ibuku depresi dan mengakhiri hidupnya sendiri. Sepanjang hidupku, di rumahku sendiri, tapi aku merasa hidup penumpang di rumah orang. Dan sekarang, kamu ingin memanfaatkan pernikahanku untuk ditukar dengan keuntungan bisnis keluarga? Dengarkan baik-baik, itu hanya mimpi. Cukup. Apa kamu sama sekali tidak menganggap aku sebagai ayahmu? Ayah? Lalu kapan ayah pernah menganggap aku sebagai putri ayah? Sejak dulu, aku selalu berusaha menjadi yang terbaik. Aku kuliah di kampus ternama, membangun perusahaan, menjadi CEO wanita termuda. Semua itu agar ayah mau melihatku sedikit saja. Tapi apa yang ayah lakukan? Ayah malah membawa penyebab ibu kandungku tiada untuk masuk rumah ini. Tutup mulutmu. Diam. Dasar kau bajingan, beraninya kau memukulku. Lin Gua, apa yang kau lakukan? Dia itu ayahku. Katamu jika ada yang berani merundungmu, aku harus memberinya pelajaran. Kerja bagus. Ayah, maafkan saya ya. Lin Gua kami ini memang punya watak seperti itu, agak ceroboh. Dan tangannya tidak tahu cara memukul dengan pelan. Tolong Anda jangan marah padanya ya. Bajingan, dasar bajingan. Aku pastikan tidak akan membiarkanmu menikahi putriku. Waduh, ayah marah nih. Lin Gua, cepat minta maaf pada ayah. Baik, Kau, mau apa kau? Aku beritahu ya, aku tidak akan pernah menerima permintaan maafmu. Begitu ya, baiklah. Karena ayah kami sudah memaafkan Lin Gua, maka urusan ini dianggap selesai. Pernikahan dengan keluarga He sudah aku batalkan. Lagi pula, seluruh keluarga Song bergantung pada perusahaanku untuk bertahan hidup. Asal kalian ke depannya bersikap baik dan tahu diri, uang yang harus kuberikan untuk keluarga tidak akan kukurangi 1 sen pun. Aku sungguh menyesal telah melahirkanmu. Astaga, Tuan, jangan banyak bicara lagi. Jangan memancing amarah si pembawa sial ini. Lin Gua, ayo kita naik ke atas. Lihat dia itu. Hore, hebat. Lin Gua, penampilanmu tadi sungguh luar biasa. Sejak aku kecil hidupku sangat tertekan. Hari ini adalah hari yang paling melegakan bagiku. Luoxi, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu merasa tertekan lagi. Aku akan membiarkanmu menjadi dirimu sendiri dengan bebas. Untuk itu, aku rela mempertaruhkan nyawaku. Siapa? Dia sebenarnya, mungkinkah arwah ibuku di surga telah mengirimkannya sebagai ksatria pelindungku? Kamu tidur di sini malam ini, supaya mereka tidak menaruh curiga. Lin Gua, kamu sebenarnya siapa? Berasal dari mana? Ada berapa anggota keluargamu? Kenapa kamu tiba-tiba masuk ke dalam hidupku? Aku berasal dari lini produksi. Kabupaten ini produksi? Kenapa aku tidak pernah mendengar nama kabupaten itu sebelumnya? Katakan, apa sebenarnya tujuanmu? Mendekatiku? Tujuan? Ya, Untuk melindungimu. Untuk menyayangimu. Memanjakanmu. Dan sepenuh hati melayani sayang Luoxi. anak ini, jangan-jangan dia bodoh. Apa kamu ingat kejadian sebelumnya? Ternyata benar-benar amnesia.
Sudahlah. Kalau begitu, selanjutnya kamu ikut kakak aku dan hidup santai saja. Aku yang akan menanggung hidupmu. Akan kubawa kamu berkeliling dunia. Tidak. Kamulah duniaku. Luoxi, di matamu, seperti apa pangeran impian? Yang ideal bagimu? Pangeran impian di benakku, dia harus selalu ada setiap kali aku membutuhkannya. Dan saat aku dalam bahaya, dia muncul bagaikan pahlawan dari langit untuk melindungiku. Lin gua. Oh, aku mau mandi dulu. Jangan berani mengintip ya. Lin gua. Luoxi, Pengering rambutku ini sedang rusak. Bisakah kamu pergi ke ruang bawah tanah dan ambilkan yang cadangan? tidak perlu, aku bisa melakukannya. Bisa? Bisa apa? Memperbaiki pengering rambut? Wah, pria baik hati lainnya. Biasanya ramah kepada semua orang, tapi priaku ternyata seperti pengering rambut yang hanya meniup ke arahku saja. Romantis sekali. Oh, tubuhnya sangat atletis. Ini ada 8 kotak atau 6 kotak ya? Selesai, sudah kering. Uhuk. Lim gua. Apa kamu tahu kalau kamu sudah melanggar aturan? Aku? Bagian mana yang melanggar aturan? Alismu, matamu, hidungmu, bibirmu, dan juga 8 kotak otot perut yang padat ini. Hei, semuanya benar-benar sudah keterlaluan. Selain mengeringkan rambut, fitur apa lagi yang kamu miliki? Aku masih punya banyak fitur lainnya. Aku bisa menunjukkannya padamu. Hei, Lin gua. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan lakukan itu, hentikan Lin gua kasar. Ayolah, Luoxi. Awalnya mungkin sedikit sakit, tapi sebentar lagi akan terasa nyaman. Mari kita selesaikan dengan cepat. Jangan. Tolong. Tolong aku. Jangan begitu. Tolong. Masa sih? Di dalam rumah? Bermain seliar ini? Lin gua, lepaskan aku. Aku memohon padamu. Bertahanlah. Begitu aku mulai, setidaknya butuh waktu 1 jam. 1 jam? Wanita ini kok bisa bernasib sangat baik? C. Wah. Wah. Lin gua, apa ini semua kamu yang membuat? Tentu saja. Kamu suka? Suka kelopak bunga ini. Dari mana asalnya? Bunga hortensiaku. Master Magic. Dia menanamnya sendiri. Ini perbuatanmu? Maafkan aku. Bagus sekali. Aduh, ada apa dengan semua ini? Apa? Kiao Kiao, putri kesayanganku. Ada apa? Bu, bunga hortensiaku sudah dirusak oleh bajingan Lin gua itu sampai botak tak tersisa. Tidak apa-apa. Sudah. Ayo. Song Luoxi. Kamu sungguh keterlaluan. Bagaimana bisa kamu menindas adikmu seperti ini? Dia memang sengaja melakukan itu. Dia tahu kalau tanaman bunga itu sangat berharga bagiku. Pasti dia yang menyuruh pacarnya untuk melakukan hal itu. Bu? Duh, sudahlah.
cuma sepotong tanaman bunga saja kan. Aku akan ganti rugi kepadamu. Ganti rugi? Bagaimana caramu menggantinya? Itu kan hasil Master Meiji rawat sendiri dengan tangannya. Master Meiji, baru saja tiada bulan lalu. Nah, pas sekali kalau begitu. Di perjalanannya ke alam baka, dah taburkan sedikit kelopak bunga itu. Pas sekali untuk mengantar kepergian Master Meiji. Kamu ini. Nih, ada uang $100.000. Suasana hati kakak sedang bagus hari ini. Kamu pikir bisa mengusirku hanya dengan $100.000? Kalau tidak mau ya sudah. Ini menguntungkan bagimu. Maafkan saya. Cobalah masakan saya ini. Anggap saja ini sebagai bentuk permohonan maaf saya. Hei, Putri. Segar sekali. Sepertinya cukup enak. Ya, Segar sekali ya. Bahannya baru saja diolah pagi tadi. Makanya rasanya masih sangat segar. Babi peliharaan Inggrisku. Babi peliharaanku. kamu. Berani-beraninya kamu mengolah hewan peliharaan ibuku. Menjadi babi guling? Tapi baunya harum sekali. Terima kasih ya, Lin gua. Dulu saat aku di rumah, ibu dan anak itu selalu saja menindasku. Kali ini, akhirnya aku bisa bangga dan merasa menang. Aku tidak pernah melihat ibu dan anak itu berada dalam kondisi semenyedihkan itu. Lalu, apa imbalan untukku? Imbalan apa yang kamu inginkan? Sebuah kecupan. Saat pertama kali kamu melihatku, perasaan itu sangat indah. Aku sangat merindukannya. Jangan harap ya. Dasar tidak tahu malu. Oh, Tapi, kalau cium di sini boleh? aku mau sekali lagi. Baiklah. Nona muda, astaga. Sakit. Nona Besarli, sebenarnya di mana kesalahanku padamu? Tolong berikan aku kesempatan untuk tetap hidup. Tuan muda He. Orang ini, apakah kamu mengenalnya? Aku hanya tahu namanya Lin Jiu. Dia adalah kekasih Song Luoxi. Saat hari pernikahanku, dialah yang datang mengacau hingga membuatku tidak jadi menikahi Song Luoxi. Sepertinya dialah yang memulai sertifikasi kekasih 009. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah Kota Selatan Nona Besar Song, lulusan universitas ternama, insinyur kecerdasan buatan tingkat atas. Atas namanya juga ada sebuah perusahaan terbuka. Namanya adalah Luoxi Technology. Nona Besarli, lepaskan aku. Aku tahu semuanya. Aku sudah memberitahumu segalanya, Nona Besarli. Nona muda, Luoxi Teknologi ini akan segera mengadakan acara peluncuran robot cerdas generasi baru. Ini adalah satu-satunya kekuatan baru di dalam negeri yang bisa bersaing dengan Shengxi Group kita. Dalam bidang kecerdasan buatan, benar-benar sebuah ancaman baru. Song Luoxi Technology. Menarik juga. Sepertinya dia hampir bisa menjadi lawanku. Tapi aku akan segera membuatnya tahu bahwa menjadi lawanku adalah hal yang sangat menakutkan. Presiden Song, robot Adam nomor 1 telah selesai disesuaikan. Pukul 10 pagi ini, kita akan mengadakan konferensi pers. Anda sendiri yang akan berinteraksi dengan Adam nomor 1, teman-teman media pasti akan sangat heboh. Harga saham perusahaan Luoxi Teknologi kita pasti akan melonjak pesat. Bagus sekali. Kerja bagus, Dr. Lee. Presiden Song, Anda bisa saja bercanda. Chip dan sirkuit terpadu dari Adam nomor 1 ini, semuanya didesain oleh Anda. Saya ini paling-paling hanya ikut membantu saja. Anda terlalu sungkan. Kembalilah bekerja. Baiklah kalau begitu, silakan Anda periksa sesuka hati. Acara peluncuran robot cerdas generasi baru kali ini sangat krusial bagi kita. Seandainya Dr. Cui ada di sini, dia pasti akan memberiku banyak masukan dan saran. Kamu kenal Dr. Cui? Tentu saja, Dr. Cui adalah guru sewaktu aku kuliah dulu. Setelah aku mendirikan perusahaan, aku sudah sering mengundangnya. Tapi sayang, belum ada yang berhasil. Duh. Luoxi sayang, sudah lama tidak bertemu ya. Hanjia, kenapa kamu datang ke sini? Cih, memangnya kenapa aku tidak boleh datang? Hari ini kan adalah hari besar bagi peluncuran produk robot terbaru perusahaan kita. Keluarga Han kami sebagai pemegang saham di balik layar perusahaan, dan aku sebagai sahabatmu, tentu saja aku harus datang.
Ada udang di balik batu? Katakan saja sejujurnya, apa tujuanmu? Aduh, aku suka sekali dengan kejujuranmu ini. Baiklah, untuk acara peluncuran produk baru hari ini, aku ingin menggantikanmu memandu acara di atas panggung dan berinteraksi langsung dengan Adam 1. Hehe. Aduh, lucu sekali. Chipnya aku yang merancang, sirkuit terpadunya aku yang buat, pengembangan produknya juga aku yang memimpin. Lalu sekarang acara peluncurannya malah kamu yang ambil. Semua pekerjaan berat biarkan aku yang lakukan, sedangkan kamu hanya mau pamer saja. Dasar kamu ini tong kosong nyaring bunyinya. Kamu, Song Luoxi, jangan sampai kamu lupa ya. Keluarga Han kami adalah pemegang saham terbesar kedua di Luoxi teknologi kalian. Bahkan dana risetmu pun aku yang membiayainya. Benar, ternyata kamu sadar kalau kamu itu hanya pemegang saham terbesar kedua. Lalu siapa pemegang saham terbesar pertama di Luoxi teknologi? Sepertinya itu adalah aku, Song Luoxi. Dan kamu harus tahu, asalkan aku mau, mulai besok, aku tidak butuh uang sepeser pun dari kalian. Keluarga Han. Oh, Luoxi, kamu hari ini sedikit berbeda ya. Kenapa? Apakah karena ada pria tampan di sisimu ini yang menyokongmu? Apakah si tong kosong ini sedang membicarakan saya? Kamu... Baiklah, Song Luoxi, aku bisa membatalkan niat pergi ke konferensi pers. Tapi, aku punya satu permintaan kecil. Kamu tidak akan keberatan kan? Tergantung suasana hatiku. Siapa nama pria tampan ini? Kenapa kamu tidak memperkenalkannya? Sebagai sahabat, kamu sangat tidak asyik. Oh, aku lupa memberitahumu. Dia ini namanya Lingua. Dia adalah pacarku. Meskipun dia selalu suka memanggilku tuan. Hahaha. Duh, aku jadi merasa sungkan. Tapi asal kamu tahu, pria muda seperti dia memang begitu. Selain membuat orang merasa dia sangat lucu, juga membuat orang sangat terobsesi. Tuan terlalu memuji. Luoxi, berikan dia padaku, dan aku akan melepaskan acara konferensi pers itu. Hanjia sayang, aku sebenarnya tidak ingin mempermalukanmu seperti ini. Tapi kamu terus saja memaksa. Apa kamu sungguh berpikir bisa membawanya pergi? Ya ampun, Luoxi, aku akui, kemampuan kerjaku sedikit lebih rendah darimu, tapi tentang pria, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Baiklah, Hanjia, aku beritahu ya, ingin merebut orangku sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Kebetulan sekali, aku memang suka merebut milik orang lain, pria yang ingin menikahiku, mengantre dari sini sampai ke Prancis. Dan kamu harus tahu, hanya wanita dengan bentuk tubuh seksi yang bisa memikat hati pria. Benar kan, Lingua? Nona kotak alat tulis. Sepertinya Anda salah paham. Pria-pria yang mengantre dari sini sampai ke Prancis itu, mereka mungkin tidak ingin menikahi Anda, hanya ingin bersenang-senang semalam dengan Anda. Baiklah, beraninya kamu juga ikut mempermalukanku? Dasar pria tak tahu malu. Berani memukul priaku? Mau cari masalah, ya? Kamu berani memukulku? Luoxi, apakah dia benar-benar sahabatmu? Bisa dibilang bukan sahabat, paling cuma musuh yang pura-pura jadi teman. Apa? Musuhmu, berarti adalah musuhku juga. Tunggu apa lagi? Habisi dia. Iya, Arg. Baik, Song Luoxi. Asal kamu tahu, pihak keluarga Han akan menarik investasi kami. Lihat saja pembalasanku. Silakan bangkrut. Hanjia, sebagai pemegang saham mayoritas, aku akan memberitahumu sesuatu. Bukannya keluarga Han yang menarik modal, tapi aku yang akan mengeluarkan kalian dari dewan direksi untuk selamanya. Katanya sih, telur rebus bisa menghilangkan memar. Nih, uang ini cukup untuk membeli 100 telur. Ambil uangnya dan cepat pergi dari sini. Oh, bener juga. Jangan lupa kupas kulit telur rebusnya, ya. Luoxi. Ya? Aku sangat menyukai dirimu, yang sekarang bebas dan percaya diri, serta sangat tegas, sangat keren. Itu karena kamu selalu ada di sampingku. Berikutnya, mari kita sambut CEO dari Luoxi Technology yang juga merupakan kepala teknisi dari robot pintar Adam One untuk menunjukkan performa luar biasa dari Adam One kepada kita semua. Silakan naik ke atas panggung. Halo semuanya, robot masa depan adalah sahabat terbaik bagi manusia. Selanjutnya, mari kita minta Adam One untuk menyapa kalian semua. Halo semuanya, aku adalah Adam One. Selamat datang di acara peluncuranku. Luar biasa.
Aku sudah menyuap staf dari Luoxi Teknologi. Adam Wan sudah berada di bawah kendali peretas kami. Sebentar lagi, kamu akan melihat Song Luoxi dihabisi di atas panggung. Robot memberontak dan menghabisi tuannya. Berita ini pasti akan sangat menggemparkan. Adam adalah robot pintar generasi pertama. Untuk menunjukkan kecerdasannya, aku ingin bermain sebuah permainan dengannya secara langsung. Adam, mari kita main Switch Jepang, apa boleh? Baik, Nyonya. Kalau kalah, kamu akan mendapatkan hukuman ya. Tidak masalah. Ayo, Switch. Hahaha. Switch. 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 Ah. Kenapa robot itu menyerang pemiliknya? Cepat ambil foto. Cepat ambil foto. Kenapa jadi begini? Habislah aku. Kali ini semuanya benar-benar hancur. Teman-teman sekalian, kejadian tadi sebenarnya adalah perusahaan kami ingin membuat sebuah lelucon kecil dengan kalian semua. Sebenarnya di acara konferensi pers ini, robot yang sesungguhnya ingin diperlihatkan kepada teman-teman media sebenarnya adalah aku. Apa? Benarkah itu? Orang ini adalah sebuah robot? Nama saya adalah 009. Sayalah robot generasi terbaru yang diluncurkan oleh Luoxi Teknologi. Tadi saya baru saja menunjukkan kepada Anda sekalian sebuah simulasi tentang robot yang menyelamatkan pemiliknya di saat situasi kritis. Saya menggunakan chip super berukuran 1 nanometer dengan lapisan luar yang ditutupi oleh kulit manusia simulasi tingkat tinggi, memiliki algoritma super, kemampuan bahasa mandiri, serta kemampuan belajar yang sangat cerdas. Dia bahkan datang untuk menyelamatkan situasi bagi Song Luoxi. Logika bahasa seperti ini mungkin kan dilakukan oleh sebuah robot? Ini mungkin karena dalam 009 telah dimasukkan ingatan manusia. Jika robot memiliki kesadaran mandiri, apakah dia masih akan patuh pada perintah tuannya? Konferensi pers hari ini telah berakhir. Dimohon kepada teman-teman media untuk segera meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih. Acaranya sudah selesai. Sudah selesai? Sialan. Jika saja 009 tidak membantu Song Luoxi, Luoxi Teknologi pasti sudah hancur reputasinya. Dan Song Luoxi pasti sudah berakhir selamanya. Nih, Nona muda, sebenarnya Anda tidak perlu ikut memainkan permainan konyol seperti ini dengan mereka. Kalau begitu, apa kamu punya ide? 009 sangat hebat. Apa kamu ingin aku merebutnya darinya dengan kasar? Walaupun robot itu hanya mengenali satu tuan, tapi begitu tuannya tiada, dia akan memulai ulang sistemnya. Jadi, selama kita menghabisi Song Luoxi, maka 009 akan kembali ke tangan Anda dengan sendirinya. Apa yang kamu katakan itu benar? Mana berani saya membohongi Anda? Baiklah. Lakukan sekarang juga. Aku tidak bisa menunggu sebentar pun. Harusnya aku sudah menyadarinya sejak dulu. Kamu hanyalah sebuah robot, kan? Kepintaran, kemampuan, dan kebijaksanaanmu semuanya jauh melampaui manusia. Sayangnya, robot tidak memiliki titik emosi. Semua kebaikanmu padaku hanyalah sebuah kepatuhan pada instruksi program utama. Benar begitu? Aku bahkan sempat berhayal bahwa kamu dikirim oleh ibuku untuk menjadi malaikat pelindungku. Aku sungguh bodoh. Di dunia ini, mana mungkin ada pria yang begitu sempurna sepertimu? Lin gua, aku tidak tahu siapa yang merencanakan ini kepadamu, tapi aku berterima kasih padanya, dan juga berterima kasih atas kehadiranmu. Tetapi maaf, aku tidak bisa menerima perasaan palsu yang diatur oleh program utama ini. Karena kamu telah menyelesaikan misimu sendiri, setelah kamu sadar nanti, pergilah
Sebab aku takut suatu hari nanti aku akan benar-benar mencintaimu. Berhenti. Nona muda, jaraknya masih sangat jauh dari rumah. Aku bilang berhenti. Baik. Ini adalah tempat di mana aku dan Lingua pertama kali bertemu. Sial, aku masih belum sanggup melepaskannya. Lakukan. Jangan biarkan dia tetap ada. Baik. Luoxi, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Terima kasih sudah menyelamatkanku. 009, Bukankah sebelumnya kamu selalu memanggilku Lingua? Lagi pula, kenapa kamu meninggalkanku? lalu kenapa kamu membohongiku? Aku tidak membohongimu. Aku tidak pernah sekalipun membohongimu. Masih tidak mau mengaku? Sudah jelas kamu itu robot, tapi kamu tidak pernah mengatakannya padaku. Aku bukan robot. Dr. Cui memberitahuku bahwa aku bukan robot. Sampai detik ini pun kamu masih berbohong? Apa kamu sudah tidak punya malu? Lucu sekali diriku ini. Bisa-bisanya aku berdiri di sini dan bertengkar dengan sebuah robot. Luoxi, Lepaskan aku. Kamu hanyalah sekedar robot. Aku tidak butuh perasaan palsu semacam ini. Aku tidak peduli apapun tujuanmu sebenarnya berada di sisiku. Dan aku tidak peduli siapa yang menciptakanmu. Saat ini, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Kalau dia tidak mau, aku mau. Karena kamu tidak menginginkannya lagi. Batalkan verifikasi pemilik wanita. 009 sekarang menjadi milikku. Siapa kamu? Putri tertua Shengxi Group, Li Meizen. Sebenarnya, 009 dibuat dengan biaya 10 miliar dolar yang kuminta pada Dr. Cui untuk dibuat khusus untukku sebagai pacar robot. Tapi karena sebuah insiden dia hilang, tak disangka malah kamu yang menemukannya. Nona Song, masa berlaku pengalamanmu sebagai kekasih robot ini telah berakhir. Sudah waktunya 009 kembali ke pemilik aslinya. Tangkap dia. Apakah Lingua benar-benar dibuat oleh Dr. Cui? Jadi dia milikmu? Tentu saja. Pada dasarnya, dia terlahir untukku. Hanya aku yang pantas memilikinya. tidak. Kamu berbohong. 8 robot yang kamu pesan kepada Dr. Cui itu sudah diserahkan tepat waktu. Dr. Cui telah menyelesaikan kontraknya. Di dalam chipku telah tertanam ingatan milik Cui Yunhan. Dr. Cui pernah memberitahuku bahwa aku bukan milik siapapun. Sedangkan kamulah orang yang telah membuat Dr. Cui tiada. Apa? Guru telah tiada? Benar. Memang dia orangnya. Dia merebutku ke markas pusat Shengxi Group. Dr. Cui tiada demi menyelamatkanku. Sistemku melakukan boot ulang hari ini, sehingga ingatanku pulih kembali. Li Meizen, aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Lantas kenapa kalau memang benar? 009 berada di tangan Song Luoxi, hanya membuang-buang waktu saja. Segeralah kembali ke sisiku. Lagi pula kamu memang milikku. Robot itu tidak punya perasaan. Memangnya kamu bisa merasa dendam? Kamu? Lingua. Kamu sudah membuat Dr. Cui tiada. Aku akan menuntut balas. Dia bisa merasa marah? Dia adalah robot yang punya perasaan. Itu artinya perasaan dia kepadaku, semuanya juga nyata. Kamu tidak boleh menghabisiku. Hei, Lingua. Kamu tidak boleh menghabisinya. Kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Jika kamu ingin menuntut balas, kita bisa secara terhormat mengalahkan Li Meizen dan juga Shengxi Group yang ada di belakangnya. Tadi kamu bilang, kita. Benar, kita bersama-sama menuntut balas demi Dr. Cui. Kamu tidak akan mengusirku lagi? Lalu, bagaimana denganku jika kamu pergi? Aku masih harus membawamu pulang dan membongkarmu untuk benar-benar diteliti. Hei, kalian menganggapku tidak ada ya? Enyahlah. Kalian lihat saja nanti. Aku akan membuat kalian mendapat balasan yang setimpal. Ayo pulang. Kamu memelukku terlalu erat, aku merasa sakit. Luoxi, bolehkah aku menggandeng tanganmu? Dasar bodoh. Seperti ini. Yang namanya bergandengan tangan. Kamu bilang di dalam chipmu dimasukkan ingatan dari Cui Yunhan. Kalau begitu sekarang,
kamu ini sebenarnya robot Lin Gua atau Cui Yunhan? Chip milikku. Dan chip yang ditanam Dr. Cui di dalam otak Cui Yunhan bisa berbagi ingatan melalui sistem cloud. Oleh karena itu, terhadap Dr. Cui, aku memiliki perasaan yang hampir menyerupai perasaan terhadap ayah sendiri. Kemudian, Liu Jian di dalam programku memasukkan kode untuk robot model kekasih. Bisa dikatakan, aku adalah Lin Gua sekaligus juga adalah Cui Yunhan. Kalau begitu, Cui Yunhan yang asli sekarang ada di mana? Aku ingin menemuinya, aku ingin melihat apakah wajahnya denganmu benar-benar sama persis. Kalau begitu besok aku akan membawamu ke sana. Baiklah. Guru benar-benar membuatmu berdasarkan penampilan Cui Yunhan. Cui Yunhan beberapa tahun lalu mengalami kecelakaan mobil dan menjadi koma. Dr. Cui selalu menyalahkan diri sendiri karena tidak menjaganya dengan baik. Itulah alasan dia menciptakanku. Berharap dengan cara ini bisa menebus kesalahannya sebagai seorang ayah. Coba katakan, di dalam otak Cui Yunhan juga ada microchip, dan chip itu tersambung dengan chip milikmu melalui koneksi awan. Itu berarti ingatanmu juga dimiliki oleh dia? Luoxi, Ya, kamu tidak mungkin jatuh cinta padanya, kan? kenapa? Apakah robot bisa merasa cemburu juga? Aku. Bodoh. Tentu saja aku hanya menyukai Lin Gua milikku. Hanya saja, aku kehilangan ibuku sejak kecil kepadanya. Aku hanya merasa senasib saja. Oh, Tapi coba katakan, mengapa guru harus menanamkan chip di otak Cui Yunhan juga? Apakah dia ingin menggunakan cara ini untuk menyadarkan orang koma? di dalam otak Cui Yunhan telah ditanamkan chip antarmuka otak Dr. Cui generasi pertama. Dia memang ingin menggunakan chip otak tersebut untuk membangunkan otaknya yang sedang tidur. Sayangnya, sebelum berhasil, Dr. Cui sudah tiada. Tenang saja, aku akan meneruskan penelitian guru menyadarkan Cui Yunhan. Dengan cara itu, aku akan mewujudkan keinginan terakhir guru. Data penelitian chip otak ada cadangannya di papan indukku. Besok akan aku cetak untukmu. Baiklah. Bodoh. Sampah. Dasar sampah. Robot yang kamu buat untukku selalu saja menentangku. Jika bukan karena dia, Song Luoxi pasti sudah habis tak bersisa. B, Nona muda, ini juga bukan salah saya. Semua ini salah Song Luoxi. Dia sudah lebih dulu mengaktifkan autentikasi nyonya rumah. Masih berani membela diri ya? Rasakan ini. Minyak kamu. Nona muda, aku menemukan sebuah rahasia. Rahasia apa? Tunggu dulu. Luoxi, kamu sudah pulang, tapi tidak mau menyapa ayahmu? Baiklah, katakan saja apa maumu. Anak ini, Sayang, jangan emosi. Saham Luoxi teknologi anjlok drastis. Sekarang Luoxi adalah sosok paling terkenal di kota selatan kita. Aduh, ibu terlalu memujiku. Tapi, saya sudah berdiskusi dengan ayahmu. Ada satu hal yang harus kami katakan. Luoxi sayang, ibu kalau bicara memang blak-blakan, jangan sampai kamu tersinggung, ya? Tidak masalah, ibu boleh bicara jujur, dan Lin Gua bertindak keras. Kalian hanya perlu sedikit bersabar nanti. Kamu? Beraninya kamu bicara seperti itu pada orang tua? sudah, biar ayah yang bicara. Luoxi, sekarang seantero kota tahu bahwa anak ini adalah robot buatan yang kamu rancang. Kamu ini putri keluarga kaya yang belum menikah, tapi setiap hari malah bermesraan dengannya. Jika ini tersebar luas, mau ditaruh di mana harga diri keluarga-keluarga Song kita? Terus kenapa? Aku tidak takut mengatakannya pada kalian. Lin Gua adalah pacar robotku. Aku tidak hanya akan membiarkan seluruh dunia tahu, tapi aku juga akan memproduksinya secara massal. Terserah orang mau bilang apa, biarkan saja mereka bicara. Aku bukan saja ingin membuat seluruh dunia tahu, aku bahkan ingin memproduksinya secara massal. Biarkan saja orang-orang bicara sesuka hati mereka. Kakak, robot, itu jika dijadikan budak atau alat bantu kerja itu tidak masalah, tapi kamu malah menjadikannya pacar? Apa-apaan itu? Jika kamu tak tahu malu, aku sih masih punya harga diri. Ya ampun, anak dari seorang pelakor seperti kamu masih berani bicara soal harga diri? Kalian hanya ingin memaksaku untuk melepaskan Lin Gua supaya kalian bisa merundungku kan? Tentu saja aku tidak mau. Kamu? Jika ingin mengusir Lin Gua dari sisiku, kalian bermimpi saja. Sayang, Sepertinya, kamu memang ingin membuat ayahmu ini tiada karena emosi, baru kamu merasa senang. Benar sekali, aku suka melihat kalian marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa kepadaku.
Kamu? Ayah, jaga baik-baik kesehatanmu. Dah. Lihatlah dia. Nyaman sekali. Tolong bagian sini lebih keras sedikit. Nah, begitu benar sekali. Punya seorang robot sebagai pacar. Ternyata sangat bagus juga ya. Tampan, setia, penurut, kuat dan perkasa. Lagi pula tidak perlu melahirkan anak segala. Mantap sekali. Ngomong-ngomong Lin gua, apakah kamu punya fungsi-fungsi lainnya? Tersedia mode asisten rumah tangga, mode terapi fisik, mode darurat, mode perlindungan, dan mode merayu. Tunggu sebentar. Mode merayu? Seperti apa cara merayunya? Mode merayu? Merayu yang seperti apa? Ingin diaktifkan? Aku ingin mencoba menantang kelemahanku. Aktifkan. Mode merayu telah diaktifkan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Hei, jangan, bukan itu. Wah. Wanita, apakah kamu suka pria yang agresif atau yang lembut? Jika bisa, aku ingin ganti jadi manusia saja. Aku ingin bertanya hal teknis. Saat berciuman, apakah lidah duluan yang keluar atau buka mulut duluan? Tentu saja buka mulut duluan. Kalau lidah duluan, itu namanya anjing. Lalu menurutmu, ciuman kering atau basah yang lebih baik? Aku sudah mencoba yang kering 2 kali. Bagaimana kalau kali ini mencoba yang basah? Ayo, marilah. Dan aku sudah bersiap-siap ini. Kamu mau kemana? Mode menggoda, uji coba 5 menit telah berakhir. Menggoda dalam waktu singkat, dapat meningkatkan sekresi hormon, merawat kulit, dan menunda penuaan. Namun menggoda berlebihan bisa merusak tubuh. Aku akan mengambilkan air untuk mencuci kakimu. Tapi aku... Lingua jahat. Lingua menyebalkan. Bukankah dia hanya sebuah robot rongsokan? Apa aku baru saja membuat umat manusia malu? Jangan marah. Aku harus bersabar. Bersabar sejenak bisa membuat hati tenang. Tapi semakin aku memikirkannya, aku semakin marah. Aku tidak tahan lagi. Lihat saja nanti. Jika hari ini aku tidak bisa membuatmu konsleting karena menggodamu, namaku bukan Song. Benar-benar membuatku emosi. Sistem utama konslet, mematikan dan memulai ulang. Rasakan itu. Begini saja sudah tidak kuat. Beraninya melawanku. Lihat saja, aku akan terus mempermainkanmu. Halo. Luoxi, kamu baik-baik saja? Luoxi, apakah kamu baik-baik saja? Jingchan, ini benar-benar kamu masih hidup. Pernikahan kita belum selesai. Bagaimana mungkin aku pergi meninggal kamu? Aku ingin menemuimu. Di tempat biasa, aku akan menunggumu sampai kamu datang.
Luoxi. 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 Sudah 3 tahun, semua orang bilang kamu mengalami kecelakaan mobil dan sudah tiada. Aku pikir kamu tidak akan pernah kembali lagi. Aku memang mengalami kecelakaan mobil, mobilnya terbakar, dan bagian ini terluka parah. Dokter bilang, aku mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Sampai kemarin, keajaiban terjadi. Kamu benar-benar kembali. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kamu tidak sedang bermimpi. Aku sudah kembali. Luoxi, aku akan menikahimu, aku akan menjagamu seumur hidupku. Luoxi. Siapa Anda? Mengapa Anda menyakiti Luoxi? Lalu, Anda siapa? Lin gua, jangan salah paham. Jing Chen adalah teman kuliahku. Dia juga tunanganku. Dia membuatmu bersedih? Dia orang jahat. Bukan. Aku bukannya sedih, tapi aku sangat senang. Kami 3 tahun yang lalu seharusnya sudah menikah, tapi dia tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil. Selama ini aku mengira dia sudah tiada, tidak menyangka dia kembali dalam keadaan hidup. Luoxi, kepulanganku kali ini adalah untuk mewujudkan pernikahan kita 3 tahun yang lalu. Tidak boleh menyentuh Luoxi. Lin gua, lepaskan dia. Lepaskan tanganmu. Jing Chen, Anda tidak apa-apa. Lin gua, kamu sudah gila. Dia siapanya kamu? Dia Luoxi, jangan-jangan dia pacar barumu? Kamu tidak mungkin berubah hati, kan? tidak. Bukan begitu. Lin gua sebenarnya dia adalah robot milikku. Ternyata begitu. Aku tahu kamu selalu meneliti tentang robot. Tidak kusangka. Ini terlihat sangat nyata. Sudahlah. Biar aku yang menjaga Luoxi di sini. Kamu boleh pergi sekarang. Sekarang Luoxi, berada di bawah perawatanku. Anda bisa kembali sekarang. Luoxi. Lin gua, sebaiknya kamu kembali saja dulu. Baik. Lin gua, aku Dia benar-benar patuh padamu ya, bahkan jauh lebih berguna daripada seekor anjing. Jing Chen, tolong jangan bicara seperti itu tentang Lin gua. Selama ini, Lin gua sudah menyelamatkanku berkali-kali. Bagiku dia itu sudah seperti keluargaku sendiri. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Aku akan membawamu melihat rumah pernikahan kita. Bagaimana? Kenapa kamu sendirian di sini? Jangan-jangan robot juga bisa patah hati? Li Meizhen, sedang apa Anda di sini? Aku datang untuk menghiburmu. Saat kami manusia patah hati, kami bisa jadi gila dan ingin membalas dendam. Aku sangat penasaran. Saat kamu patah hati, bagaimana rasanya ya? Dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Tapi aku justru terus menunggumu. Aku tahu sekarang kamu sangat sedih. Tapi aku punya cara agar kesedihanmu itu hilang sepenuhnya. Apa itu? Satu ciuman untuk memulai ulang dan membuatmu benar-benar melupakannya. Kamulah yang sudah menghabisi Dr. Cui. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi tuanku. Dasar orang tak tahu berterima kasih. 009, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Inilah rumah masa depan kita yang aku persiapkan untukmu 3 tahun lalu. Apakah kamu suka?
Jing Chen, kita sudah tidak bertemu sekian lama. Selama 3 tahun ini, sebenarnya sudah banyak yang terjadi. Aku tahu. Maafkan aku. Aku tiba-tiba menghilang, pasti membuatmu sedih dalam waktu yang lama. Kepulanganku kali ini adalah untuk menebus semuanya padamu. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk mencintaimu sepenuh hati. Lalu, bagaimana dengan orang tuamu? 3 tahun lalu, mereka sangat menentang kita bersama. Tenang saja. Ketika orang tuaku tahu aku sudah sadar, mereka sangat bahagia. Mereka sudah menyetujui pernikahan kita. Lusa, mereka akan terbang kembali dari luar negeri untuk menghadiri pernikahan kita. Pernikahan? Kamu lusa? Sudah merencanakan pernikahan? Tentu saja. Jika bukan karena lusa adalah hari ulang tahunmu, aku bahkan tidak bisa menunggu 1 hari pun. Aku sudah memesan hotel Shangxi. Kita akan mengadakan pesta pernikahan yang mewah di sana. Kita akan berada di sana untuk merayakan pesta pernikahan yang megah. Tidak, Jing Chen. Pernikahan adalah masalah yang besar. Mengapa kamu tidak mendiskusikannya dulu denganku? Bukankah saat ini aku sedang mendiskusikannya denganmu? Tapi saat ini aku belum punya persiapan mental apapun. Apalagi yang perlu dipersiapkan? 3 tahun yang lalu kita semua sudah siap. Luoxi, tahukah kamu kenapa aku bisa terbangun kembali? Selama 3 tahun ini, setiap hari di dalam hatiku, aku selalu memanggil namamu. Karena kegigihan ini, kamu telah menyelamatkanku. Luoxi, ini adalah kali kedua aku melamarmu. Aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Jing Chen, bisakah kamu membiarkanku mempertimbangkannya dulu? Apa karena robot itu? Itu hanyalah sebuah benda mati, sebuah mesin tanpa perasaan manusia. Luoxi, kamu tidak mungkin akan menikah dengan sebuah robot, kan? Aku hanya merasa ini terlalu mendadak. Kamu menghilang 3 tahun, muncul secara tiba-tiba, lalu tiba-tiba melamarku. Berikan aku waktu, ya? Jing Chen, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa. Luoxi, kamu adalah segalanya bagiku. Kaulah keberanian yang menopangku untuk bertahan selama 3 tahun ini. Jika tanpa dirimu, lebih baik aku tiada. Aku mohon padamu, jangan melakukan hal bodoh. Demi cinta, aku sudah pernah menghadapi maut sekali. Hal bodoh apa lagi yang lebih dari itu? Jangan pedulikan aku. Aku setuju. Aku setuju menikah denganmu. Luoxi, sudah kuduga, tak peduli berapa lama pun aku pergi, aku tetap menjadi orang yang paling penting di hatimu. Tak ada yang bisa menggantikan. Kamu sudah pulang. Terima kasih atas sarapan yang kamu buat. Tapi saat ini aku masih belum lapar. Aku akan ke atas untuk istirahat dulu. Semalam kamu pergi kemana? Aku menunggumu semalaman. Gu Jing Chen. Dia membawaku ke rumah baru kami, dan dia sudah melamarku. Lin Gua, besok aku akan melangsungkan pernikahan dengannya. Lin Gua, hentikan aku mohon padamu. Selamat, Nyonya. Besok, aku akan mengantarmu ke lokasi acara. Setelah hari esok, Anda tidak akan membutuhkanku lagi. Baiklah. Aku sangat berharap kamu bisa menentang pernikahan ini. Sayangnya, kamu tidak akan melakukannya. Nonali, Luoxi sudah menerima lamaranku. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Bagus sekali. Aduh, aku juga tidak tahu apa hebatnya Song Luoxi itu. Kalian semua sampai tergila-gila padanya. Sungguh membuat iri. Sesuai dengan temperamenku, wanita seperti dia ini, aku tidak mungkin akan membiarkannya tetap ada. Jangan lupakan kesepakatan kita, Li Meizhen. Jika kamu berani menyentuh Luoxi, kami keluarga Gu akan membuat kalian, Shangxi Group, membayarnya 1000 kali lipat. Jika kamu berani menyentuh Luoxi, kami, keluarga Gu, akan membuat kalian Shangxi Group membayar ini 1000 kali lipat. Tenang saja Tuan Muda Gu. Aku Li Meizhen selalu menepati janji. Asalkan Song Luoxi meninggalkan 009, aku akan membiarkan kalian bersama. Besok kami mengadakan pernikahan.
Jadi singkirkanlah robot tidak berguna itu dari hadapanku. Aku dan Luoxi. Mulai sekarang tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Waktunya sudah tiba. Ayo pergi. Masih ingatkah? Saat pertama kali aku bertemu denganmu, kamu juga mengenakan pakaian seperti ini. Kamu kabur dari pernikahan, lalu aku menemukanmu. Itu adalah saat paling romantis dalam hidupku. Lin gua. Terima kasih banyak. Luoxi, kali ini, apakah kamu akan kabur dari pernikahan demi aku lagi? Ini bukanlah karena Anda sedang menjalankan prosedur kepatuhan, tapi ini adalah kata hatimu yang tuluskan. Luoxi, aku mencintaimu. Cepatlah. Waktu keberuntungannya hampir lewat. Song Luoxi, aku mencintaimu. Jing Chan, maafkan aku. Orang yang kucintai adalah Lin gua. Aku tidak bisa menikah denganmu. Habisi dia. Berhenti. Berhenti. Aku akhirnya tahu. Kenapa Luoxi menyukaimu? Jika tidak melihatnya sendiri, aku benar-benar sulit mempercayai bahwa kamu ternyata adalah sebuah robot. Dan aku ternyata bisa dikalahkan oleh sebuah robot yang merebut istri pengantin baruku. Jing Chen, maafkan aku, tapi aku tidak ingin membohongimu seumur hidup. Ini adalah pilihan Luoxi, dan juga pilihanku. Namaku Lin gua. Aku bukan robot. Kamu menang. Luoxi, aku memaksamu menikah sebenarnya adalah untuk menyelamatkanmu. Li Meizen ingin menghabisimu, dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kecuali, kamu meninggalkan Lin gua. Li Meizen, dia adalah pelaku sebenarnya yang membuat guru kita Dr. Cui tiada. Aku juga tidak akan membiarkannya lolos. Apa? Dr. Cui dihabisi oleh Li Meizen? Benar sekali. Aku punya buktinya. Tangkap dia. Kamu harus melupakan bahwa dirimu adalah robot. Hanya dengan begitu kamu bisa hidup seperti manusia. Ternyata guru benar-benar dibuat tiada oleh Li Meizen. Kalian pergilah. Aku akan membantu kalian untuk menghadapi Li Meizen. Lin gua, jaga Luoxi dengan baik. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu meski aku sudah tiada. Cincin legenda merah muda ini adalah sesuatu yang kubeli untuk Luoxi. Di masa depan, biarlah Anda yang memakaikan cincin ini kepadanya. Gu Jingchen,
Anda adalah orang yang baik. Jing Chen, terima kasih banyak. Harus kamu ingat, aku akan selalu menunggumu. Tunggu sebentar. Ada apa? Mode fisioterapi, aku ingin dipijat. Yang benar saja. Di saat seperti ini, di suasana seperti ini, kamu ingin dipijat? Kenapa? Apa kamu ingin membantah perintahku? Aku tidak mau, instruksi ditolak. Semenjak punya kesadaran sendiri, kamu jadi berani menjawab, ya, apa kamu benar-benar sebuah robot? Tentu saja. Namun, Limezen menyuruh insinyur itu untuk memasukkan ke dalam sistemku 81 jenis teknik urusan ranjang. Apakah kamu ingin mencobanya? 81 jenis? Ya ampun. Selamat pagi, Lin gua. Luoxi yang tersayang, silakan nikmati sarapannya. Terima kasih. Kamu hebat juga ya. Setiap sarapan yang kamu buat selalu berbeda. Di dalam program utamaku, terdapat 2000 resep makanan yang berbeda. Satu resep setiap hari, bisa menjamin tidak ada pengulangan selama 6 tahun. Luar biasa sekali. Gua milikku, kenapa bisa sangat hebat seperti ini? Sangat enak. Kamu tidak makan? Aku ini robot, hanya bisa bekerja dan tidak perlu makan. Ah, bener. Aku sampai lupa. Lin gua, kelak aku pasti akan memproduksimu secara massal supaya para wanita di seluruh dunia bisa memilikinya satu persatu. Biarkan para laki-laki menyebalkan itu semuanya menangis. Hari ini, kamu berpakaian sangat formal. Mau pergi kemana? Ya kan? Kelihatan cantik bukan? Biar ku beritahu padamu ya, hari ini Negeri Siam mengadakan tender proyek industri intelijensi penuh AI. Itu adalah acara tender, karena waktu itu saat acara peluncuran robot, kamu tampil begitu memukau dan menarik perhatian semua orang. Jadi kali ini Luoxi Teknologi kita punya peluang besar untuk memenangkan tendernya. Lagi pula, jika kita bisa mengalahkan Shengxi Group, kita tidak perlu lagi takut pada Limezen. Shengxi Group juga ikut berpartisipasi dalam tender ini? Iya. Luoxi, Limezen, wanita itu sangat licik dan kejam. Kamu harus benar-benar berhati-hati. Tenang saja, kali ini aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk mengalahkan Limezen secara terang-terangan. Bukankah ini Nona Besar, Li? Wah, Nona Besar Li, pemenang tender kali ini. Pasti jatuh ke tangan Shengxi Group kalian kan? Benar sekali. Siapa lagi yang bisa menjadi pesaing bagi Shengxi Group? Nona Besar Li. Berapa peluang kemenangan Anda kali ini? Teknologi AI adalah teknologi inti dari Shengxi Group kami. Di bidang ini, tidak ada pesaing. Mengenai peluang kemenangan, 90% lah. 10% sisanya, kami berikan kepada rekan sejawat sebagai bentuk rasa hormat. Tapi baru-baru ini kudengar, grup Luoxi juga sangat kuat loh. Grup Luoxi mengembangkan 009, atau yang disebut Lin Gua. Dia memang sangat hebat. Tapi sayangnya, dia sebenarnya adalah produk riset dari Shengxi Group kami. Siapa yang bilang Lin Gua adalah produk Shengxi Group kalian? Pak Kang, Shengxi Group ini dan Luoxi Teknologi adalah dua kandidat terkuat dalam tender kali ini. Jangan sampai ada kekacauan ya. Shengxi Group adalah perusahaan lama yang sudah mapan. Luoxi Teknologi adalah bintang baru yang sedang bangkit. Pemenang tendernya pasti berasal dari salah satu dari mereka. Saya juga sedang bingung. Tender ini akan diberikan kepada siapa? Lihat situasinya dulu saja. Kakak, Lin Gua itu dikembangkan sendiri oleh guruku, Dr. Cui. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Shengxi Group kalian. Jika kamu bilang Lin Gua adalah produkmu, coba panggil dia sekali saja. Lihat apakah dia akan menyahutmu. Karena kamu bilang Lin Gua adalah robot milikmu, coba panggil dia sekali. Lihat apakah dia akan menjawabmu. Presiden Li, panggillah. Coba panggil sekali saja. Nona Besar Li, kamu tidak sedang membual kan? Nona Besar Li, jangan-jangan kamu bahkan tidak berani memanggilnya? Jalankan instruksi nomor 3. Aku akan memanggilnya. Lin Gua, jalankan instruksi nomor 3.
Enyahlah. Aku akan buat perhitungan denganmu. Kakak, jangan marah. Lingua hanyalah sebuah robot, tingkat kecerdasannya paling tinggi hanya setara anak berusia 5 tahun. Dia tidak tahu sopan santun, tidak punya tata krama, dan bicaranya asal-asalan. Atas namanya, aku meminta maaf padamu. Kelak aku pasti akan memberinya pelajaran yang baik. Benar juga. Mana mungkin aku adu mulut dengan robot? Adik Luoxi, pesta minum sudah dimulai. Ayo kita pergi dan ulang roti untuk ketua Kang. Baiklah. Ketua Kang, mengenai proposal Shengxi Group kami, bagaimana menurut Anda? Sangat bagus. Bagus sekali. Ketua, Kang, mengenai proposal Luoxi teknologi kami, apakah Anda merasa puas? Puas. Sangat puas. Song Luoxi, apapun proposal yang kamu buat, semuanya akan sia-sia. Dibandingkan dengan Shengxi Group kami, kamu hanya mencari masalah. Kakak, di hadapan ketua Kang, bukankah seharusnya kamu menunjukkan sikap yang sedikit lebih rendah hati? Hah? Keluarga-keluarga Li kami adalah konglomerat selama turun-temurun. Sejak saat aku dilahirkan, aku tidak pernah tahu seperti apa rasanya menjadi rendah hati. Tentu saja, lahir di keluarga yang begitu terpandang. Jika kamu masih kalah dariku, bukankah itu akan menjadi hal yang sangat memalukan? Sudah. Presiden Song, Presiden Lee, ayo kita minum gelas ini dulu. Baik. Aduh, kenapa ceroboh sekali? Biar aku bantu mengusapnya. Aduh, maaf sekali. Adik, kakak tidak sengaja. Kamu sungguh licik. Lalu kenapa? Ada begitu banyak orang, kehilangan muka akan jauh lebih memalukan. Luoxi, rapat tender akan segera dimulai. Pergilah ganti gaunmu. Tunggu saja pembalasanku. Luoxi. Berhenti di situ. Presiden Song, kamu tidak apa-apa? Ketua Kang, Song Luoxi terlalu ceroboh hingga membuat Anda terkejut. Ayo kita ke sana untuk membicarakan detail kerjasama kita. Li Meizhen, Song Luoxi, aku akan menghabisimu. Luoxi. Bagus sekali Luoxi. Nona muda, Ketua Kang, ini dua nona muda ini. Ternyata begitu galak. Ini benar-benar memalukan. Baguslah. Lagi pula aku juga tidak tahu harus memberikan tender ini kepada siapa. Siapa yang menang, dia yang dapat. Tidak disangka, pertemuan tender kita yang begitu bergengsi ini, ternyata malah menentukan pemenang dengan cara seperti ini. Luoxi, ayo semangat. Luoxi, cubit bagian paha dalamnya. Benar. Pelanggaran, dia menggigit. Wasit, mana wasitnya? Tidak ada wasit. Ini pertarungan bebas. Song Luoxi, aku akan buat perhitungan denganmu. dadah. Mau melawan aku bisa dengan mudah menghancurkanmu. Cih. Berani menantangku, aku akan buat perhitungan denganmu sampai tamat. Cih. Hei, bukankah kamu bilang bahwa kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah? Kekerasan memang tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi itu bisa membuat suasana hatiku merasa jauh lebih baik. Presiden Song, selamat ya. Sejujurnya, saya sempat bingung untuk menentukan siapa pemenangnya. Kini karena Li Meizhen mengundurkan diri, saya umumkan bahwa negara Daxia, dalam acara tender proyek industri kecerdasan buatan AI kali ini, pemenangnya adalah Luoxi Technology Group. Terima kasih. Presiden Song, Luoxi Teknologi mengenai arah penelitian selanjutnya, bisakah Anda membocorkannya sedikit pada saya?
Untuk Luoxi Teknologi, topik penelitian kami berikutnya adalah chip antarmuka otak komputer. Chip antarmuka otak komputer adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pasien yang dalam kondisi koma. Guru saya, Dr. Cui, telah menyelesaikan penelitian teorinya. Kedepannya, saya akan meneruskan impian mendiang guru saya berdasarkan landasan teorinya untuk mengembangkan generasi kedua dari chip antarmuka otak komputer ini. Bagus. Luar biasa sekali. Chip antarmuka otak komputer sungguh tidak terbayangkan. Nantinya otak manusia dan komputer bisa saling terhubung. Dr. Lee, ini adalah skema pengembangan generasi kedua chip antarmuka otak. Aku sudah memprogram ulang kodenya, segera buatkan prototipnya. Jika ini berhasil, ini akan menjadi sebuah kemajuan besar bagi sejarah umat manusia. Presiden Song, Anda sungguh sangat berbakat. Dalam waktu singkat ini, Anda sudah bisa merampungkan pemrogramannya? Sebenarnya, sebagian besar adalah hasil penelitian dari guru saya, Dr. Cui. Aku hanya meneruskan saja. Sudahlah, segera kerjakan tugasmu. Mohon, Presiden Song, jangan khawatir. Dalam waktu 2 bulan, saya dan Departemen Teknik pasti akan berhasil membuatkan satu prototipe. Baiklah. Jika chip generasi kedua berhasil diteliti, Cui Yunhan pasti bisa siuman kembali. Dan kamu mungkin tidak akan membutuhkanku lagi. Bicara apa sih kamu? Dasar bodoh. Belakangan ini, kita sudah bekerja setiap hari. Hari ini, aku akan membawamu bersantai. Kemana? Aku ingin pindah dari rumah. Mari kita pergi membeli rumah baru. Ayo. Loh, itu kan Dr. Lee. Kamu lihat-lihat saja dulu di sini. Aku akan segera kembali. Oke. Waduh. Bukankah ini si Cui Yunhan? Halo kawan lama. Kenapa hari ini senggang sekali sampai datang berkunjung ke area villa kami? Aku bukan Cui Yunhan. Aduh. Memang benar kata orang bahwa orang sukses suka pelupa, tapi Anda belum sukses saja. Sudah lupa dengan teman sekolah sendiri? Yang Wei. Cui, namaku Yang Wei Min. Di mana Satpam? Satpam tiada di tempat atau bagaimana? Manajer Yang? Apa kerjaanmu sebenarnya? Kenapa membiarkan gembel masuk ke dalam begitu saja? Kenapa tidak dicegah? Aku kesini untuk membeli villa. Memangnya, kenapa harus dilarang? Beli villa? Mengenai keadaanmu saat ini, aku sangat memahaminya. Dulu saat masih sekolah menengah, kamu mengalami kecelakaan mobil dan sempat koma berkepanjangan. Sekarang masih bisa berdiri, itu sudah untung sekali bagimu. Aku ingat, saat itu, seluruh guru dan siswa sekolah menggalang dana untuk membantumu. Jangan besar mulut, kamu mau beli villa? Hati-hati bicaramu konyol sekali. Yang Wei, aku kesini ingin beli villa sebagai rumah pernikahan kami. Yang Wei Min, namaku Yang Wei Min. Mau aku beri perhitungan sekarang? Wanita mana yang sedang tidak sadar, sampai mau menyukai orang sepertimu? Cepat pergi sana. Aku putri sulung keluarga Song, yaitu Song Luoxi. Apa menurutmu pandanganku sedang bermasalah? Nona besar keluarga Song, Song Luoxi, apa menurutmu aku buta? Aduh, ternyata benar-benar ada orang rendahan yang berani berpura-pura menjadi nona besar keluarga Song. Kalau nona besar keluarga Song buta, memangnya dia akan melirik orang sakitan sepertimu? Kalian ini lebih baik pergi menjauh dari sini. Yang Wei, tidak kusangka mulutmu masih setajam dulu. Yang Wei Min. Namaku Yang Wei Min. Cui Yunhan. Kamu ingat-ingat itu ya? Dia menganggapmu sebagai Cui Yunhan. Cui Yunhan. Saat di SMP dulu, kamu hanya mengandalkan kepintaranmu dan selalu memberi julukan buruk pada orang lain. Dulu guru-guru selalu melindungimu. Sayangnya, roda nasib telah berputar. Lihatlah dirimu sekarang, hidupmu begitu menyedihkan. Aduh, sebagai teman sekelasmu, aku benar-benar merasa malu. Dari kecil, kamu selalu mengandalkan kekayaan orang tuamu dan sering menindas teman sekelas. Sekarang kamu masih saja begitu. Apa kamu tidak takut dibalas? Uang adalah segalanya. Sekarang semua orang berusaha menjilatku. Siapa yang berani membalasku? Sekarang aku sudah menjadi supervisor dan sebentar lagi akan menjadi manajer. Gajiku $1 juta setahun. Di kota ini, aku adalah sosok kalangan kelas atas. Dasar orang miskin. Kecuali kalau kamu dipelihara wanita kaya,
Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa mengejarku. Kecuali jika kamu mendapatkan wanita kaya raya, jika tidak, kamu tidak akan bisa menyusulku, bahkan dengan roket sekalipun. Dasar matre. Kami kesini untuk membeli villa, bukan untuk dihina olehmu. Memakai pakaian merek palsu murahan begini, berani-beraninya mengaku sebagai nona besar keluarga Song, ingin membeli villa, kan? Kalau berani, lakukan verifikasi dana. Jika di dalam kartu ini tidak ada 20 juta dolar, kalian berdua pergilah sejauh mungkin. Baiklah, ingin verifikasi dana kan? Aku akan menemanimu. Percaya diri sekali ya, kemari. Manajer Kian, si miskin ini ingin verifikasi dana, tolong bantu periksa. Karena mereka cuma orang miskin, jangan buang-buang waktuku. Aku sedang sibuk. Manajer Kian, mumpung mereka sudah di sini. Dia ini adalah teman SMP-ku dulu, baru saja mendapatkan wanita kaya. Periksalah seberapa kaya wanita itu. Ternyata begitu. Kalau begitu, aku akan ikut menonton pertunjukan ini. Kalian berdua sudah cukup bicaranya? Dua orang pria bergosip seperti ini di sini, tidakkah kalian merasa jijik? Kamu, keluarkan kartumu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana ini mungkin? Ada apa, Manajer Kian? Apa di dalam kartu ini tidak ada uangnya? Mohon maaf, Nona Besar Song. Saya sangat ceroboh dan tidak mengenali orang hebat. Mohon ampuni kesalahan saya ini. Manajer Kian, Nona muda, apa maksudmu? Apa kamu sudah gila? 200 miliar dolar? Namamu adalah Yang Wei, kan? Benar. Apapun nama yang Anda berikan, itulah nama saya. Oh, saya dan Yunhan itu, kami adalah teman sekelas. Kehadiran Anda di sini hari ini, sungguh merupakan kehormatan yang sangat besar. Tapi sepertinya tadi aku mendengarmu berkata bahwa memiliki Yunhan sebagai teman sekelas terasa sangat memalukan? Tidak. Aduh, ini Yunhan itu sudah hebat sejak kecil. Ya, dia adalah murid terpintar di sekolah kami. Saat dia mengalami kecelakaan, aku bahkan pernah menyumbangkan $5 untuknya. Sudahlah, Luoxi. Lebih baik kita pergi melihat rumahnya saja. Aku tidak mau. Aku justru suka melihat orang yang memandang rendah orang lain. Dipermalukan seperti ini. Kamu suka melihat orang dipermalukan? Suka melihat aksi balas dendam? Hah? Baiklah. Kamu lihat apakah ini sudah cukup? Aduh, yang aku maksud dengan balas dendam bukan memintamu benar-benar menggunakan kekerasan. Tapi kalau begini, terasa cukup puas juga. Tuan Yang Wei, maaf ya, tapi kami memaafkanmu. Verifikasi dananya sudah selesai. Apa kami boleh melihat rumahnya? Ah, baik. Ini silakan lewat sini. Hei. Tadi Pak yang kami menyuruh kalian angkat kaki, kenapa malah kembali lagi? Kami memang sudah angkat kaki, tapi sekarang kami datang lagi, kejutan. Kan? Kurang ajar kamu. Apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu menghalangi Nona Song? Dasar rendahan yang hanya melihat orang dari hartanya. Maafkan saya, Nona Song. Mari, silakan lewat sini. Supervisor Yang Wei, budaya perusahaan kalian ini sepertinya memang sangat sombong ya. Memang benar kalau atasan sudah buruk, maka bawahan akan lebih buruk lagi. Benar-benar pemimpin yang buruk, pasti anak buahnya juga kacau. Tidak. Aduh, orang-orang di bawahku ini memang agak kurang mengerti aturan. Aduh, Nona Song, begini ya, Anda baru bicara saja, langsung memesan 2000 meter persegi villa mewah yang besar. Ini berkat keberuntungan dari Yunhan, pesanan satu ini saja sudah cukup untuk biayaku selama setahun. Silakan lewat sini. Apa kamu buta? Tidak lihat ada tamu terhormat datang? Maaf Pak Supervisor, saya baru saja selesai mengepel lantai. Maafkan saya. Dasar orang desa tak punya mata. Kalau sampai tamu ini terpeleset, bagaimana tanggung jawabmu? Kamu dipecat. Pak Supervisor, Anda tidak bisa memecat saya. Anak saya sedang sakit, sekarang dia masih di rumah sakit. Keluarga kami hanya bergantung pada gaji kecil saya ini. Jika Anda memecat saya, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Kalau tidak mau hidup, tiada saja sana. Apa hubungannya denganku?
Nona Song, ayo, saya antar Anda untuk memproses pesanan. Apa aku pernah bilang kalau pesananku ini harus diproses olehmu? Nona Song, tadi kan saya yang mengantar Anda melihat rumah. Kalau bukan melalui saya, mau lewat siapa lagi? Sekarang aku akan membeli 1 unit villa seluas 2000 meter persegi, bayar tunai, pergi beritahu manajer kian kalian bahwa aku hanya ingin dia yang memproses pesananku. Ingat, harus dia, tidak mau yang lain. Ingatlah bahwa hanya kamu yang bisa melakukan ini. Baiklah, saya akan segera memanggil manajer Kian kemari. Apa maksudmu melakukan ini? Sedang mempermainkanmu. Tahu, apanya yang apa maksudnya? Kalian. Aduh, Presiden Song, Tuan Cui, saya tadi khawatir kalau supervisor yang tidak melayani dengan baik. Jadi, untuk villa seluas 2000 meter persegi ini, saya sendiri yang akan menandatanganinya untuk Anda. Aku ingin wanita di belakangmu ini yang mengurus pesananku. Manajer Kian, pesanan sebesar ini, bagaimanapun juga, bukankah dia harus dipromosikan jadi supervisor? Tentu saja. Manajer Kian, aku yang membawa mereka verifikasi aset dan aku juga yang mengantar lihat rumahnya. Anda tidak bisa menyerahkan ini kepada orang kampung itu. Yang Wei, sekarang saya beritahukan secara resmi, mulai saat ini, kamu dipecat dari perusahaan. Petugas kebersihan Kak Liu telah bekerja sangat keras. Mulai hari ini, dipromosikan menjadi supervisor baru. Sekarang kamu boleh pergi. Manajer, Anda? Apa maksud Anda? Saya ini supervisor. Bicara apa kamu? Aku bahkan manajer di sini. Keamanan. Usir dia dari sini. Manajer Kian? Manajer Kian. Manajer. Presiden Song, apakah Anda puas dengan cara saya menanganinya? Lumayan, sangat bagus. Baguslah kalau begitu. Kak Liu, tunggu apa lagi? Segera buat pesanannya. Baik, Pak. Presiden Song, ini adalah sampel antarmuka otak komputer generasi kedua, hasil riset terbaru kami. Melalui port koneksi perangkat ini, kita dapat mewujudkan koneksi timbal balik antara komputer dan otak manusia. Lewat kacamata ini, kita bisa memproyeksikan bayangan yang ada di dalam pikiran seseorang. Benarkah? Benar-benar bisa mengeluarkan memori otak melalui keluaran gambar? Bisa. Silakan dicoba. Presiden Song, silakan. Ibu, Apa yang kamu lakukan? Kenapa masing-masing hanya dimakan 1 gigit saja? Memangnya kamu sanggup menghabiskannya? Ayahmu sudah meninggalkan kita, dan sekarang kamu pun ingin membuatku marah, ha? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ayo jawab, sebenarnya mau kamu apa? Aku sudah mencicipi semuanya, Bu, dan yang satu ini yang paling manis. Ibu, 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 ibu kenapa? Luoxi, ibu merasa sangat tidak enak badan. Bisa bantu ibu belikan obat, boleh kan? Ibu, aku tidak mau pergi. Aku hanya ingin menemanimu di sini. Luoxi anak baik. Ambil uang ini.
Lalu beli yang ini saja. Anak pintar. Cepat pergi. Jangan sampai ayahmu melihatnya. Ibu, aku tidak mau pergi. Luoxi, sayang, cepatlah. Uang kembaliannya bisa kamu pakai untuk beli hamburger kesukaanmu. Ingin makan berapapun, beli saja sebanyak itu. Hamburger? Sungguh? Baiklah, janji ya harus ditepati. Ayo janji jari kelingking, tidak boleh berubah sampai 100 tahun. Sah. Itu bukan hal yang benar. Jangan lagi. Ibu, obatnya sudah kubelikan. Jangan, Bu. Aku mohon jangan dimakan. Bu, hamburger ini sangat lezat. Aku juga membelikan satu untuk ibu. Luoxi, maafkan ibu. Ibu tidak berdaya untuk turun dari ranjang dan membelikannya langsung untukmu. Ibu merasa bersalah padamu. Mama kenapa? Mama, apa mama tertidur? Mama kenapa? Mama, apa mama tertidur? Mama, bangunlah. Mama. Shuyan. Bangunlah. Papa, mama kenapa? Mama tidak apa-apa. Luoxi anak pintar, jangan menangis ya. Mama hanya sedang tertidur. Mama. Mama, hari ini adalah hari ibu. Papa bilang mama tidur di sini. Mama, kapan mama akan bangun? Mama. Lingua. Ini aku yang telah membuat mamaku tiada, akulah yang membuatnya tiada. Tidak. Luoxi, itu bukan salahmu. Itu karena Bibi menderita depresi. Perselingkuhan pamanlah yang membuatnya merasa hilang harapan pada dunia ini. Presiden Song, permisi. Bagaimana pendapat Anda menjadi orang terkaya? Apakah chip antarmuka otak komputer ini benar-benar bisa menyembuhkan orang koma? Apakah Anda khawatir jika robot akan menguasai umat manusia? Mohon maaf, hari ini kami tidak menerima wawancara. Terima kasih. Keterlaluan. Wanita hina itu, beraninya dia menjadi orang terkaya. Cuy, memangnya dia pantas? Akulah orang yang paling kaya. Apa dia tahu artinya konglomerat? Keluarga Lee kita adalah orang kaya tersembunyi nomor 1 di negara Daxia. Nyoni nona muda. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku sudah berhasil meretas 009. Apa? Aku meretas program utamanya dan menemukan kata sandi format milik 009 serta perintah penghancuran diri. Selama kata sandi itu dimasukkan, 009 akan diformat, seluruh ingatannya akan dihapus, dan dia tidak akan mengenali lagi Song Luoxi sebagai tuannya. Apa kamu sungguh-sungguh dengan ucapanmu itu? Ya, itu benar. Asalkan kita memformat ulang 009 dan menghapus semua ingatannya, dia akan sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Bagus. Aku harus mengambil kembali 009. Aku akan membuat Song Luoxi menjadi seperti kutu busuk yang hina dan menginjaknya di bawah kakiku. The Orle, ini adalah produk teknologi terbaru yang dikembangkan perusahaan kami, yaitu chip otak komputer generasi kedua. Selama itu dipasangkan di dalam otak pasien, itu akan bisa membangunkan orang yang sedang koma. Mengenai Chu Yun-han, saya mohon bantuannya kepada Anda. Aduh, Presiden Song, Anda sungguh sangat baik hati. Saya sudah melihat berita di televisi. Chip otak komputer ini bisa membuat otak manusia terhubung dengan komputer untuk pertukaran informasi. Begitu berhasil, maka ini akan menjadi
Sebuah terobosan dalam sejarah kedokteran manusia. Sungguh sebuah keajaiban bahwa Anda memilih rumah sakit kami. Itu merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Kalau begitu tolong bantu saya untuk segera menjadwalkan operasinya. Baik-baik, saya akan segera mengaturnya. Cui Yunhan, kami akan segera menyelamatkan dan membangunkanmu. Aku akan segera menuntaskan keinginan terakhir dari Dr. Cui. Hei Lingua, aku ingat kamu pernah bilang kalau ingatanmu terhubung dengan miliknya. Kalau memang begitu, itu berarti bagi dia, kita berdua sudah tidak memiliki rahasia lagi. Di hadapan dia, kita berdua bukankah tidak akan memiliki rahasia apapun? Tepat sekali. Aku selalu memikirkan ini. Perasaan manusia yang kumiliki ini, sebenarnya milikku sendiri atau milik Cui Yunhan? Kamu, apa maksudmu? Aku tidak tahu saat dia bangun nanti, apa yang akan terjadi. Sebenarnya siapa di antara kita yang menjadi pengganti satu sama lain? Luoxi, sebenarnya siapa yang kamu cintai? Lingua atau Cui Yunhan? Ternyata kamu sedang cemburu ya? Aduh, jangan berpikir yang bukan-bukan. Aku tentu saja hanya menyukai dirimu seorang. Ayo, untuk merayakan keberhasilan penelitian chip antarmuka otak kita, bersulang. Minumlah. Aku tidak bisa minum alkohol. Kenapa? Apa kamu takut korsleting kalau minum? Bukan begitu. Lagi pula aku tidak bisa mabuk. Apa gunanya minum? Temani aku minum. Temani aku minum. Lihat itu, lihat. Itu sepertinya seru sekali. Ayo kita menari. Ayo. Mari pergi. Waktunya menari. Ayo menari. Aku tidak bisa menari. Ikuti gerakanku. Ayo pergi. Lingua, terima kasih. Berterima kasih padaku untuk apa? Berterima kasih padamu karena telah hadir dalam hidupku. Sebelum kamu muncul dalam hidupku, aku hanyalah orang yang selalu ditindas dan dikucilkan oleh keluarga. Aku bahkan, aku tidak punya siapapun untuk bersandar. Tidak ada yang membelaku. Tahukah kamu, seumur hidupku ini, aku selalu terpaksa melangkah maju dalam kesendirian. Lalu sekarang bagaimana? Sekarang sudah ada kamu di sini. Kamu adalah sandaranku. Sekarang, siapapun yang mencaciku akan kubalas caciannya, dan siapapun yang memukulku akan kubalas pukulannya. Aku sama sekali tidak takut padanya. Semua ini karena perubahan darimu. Sekarang aku benar-benar merasa sangat bahagia. Luoxi, semua yang kamu miliki sekarang adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Kamu layak mendapatkannya. Tidak. Semua ini adalah berkat bantuanmu. Tanpamu, semua ini tidak akan pernah ada. Bisa mengalahkan Li Meizhen sepenuhnya berkat kemampuanmu sendiri. Jangan begitu, kamu masih saja bersikap formal padaku. Aku merasa bahwa semua ini sudah takdir, pasti arwah ibuku yang ada di surga sana yang mengutusmu kepadaku. Jika tidak, mengapa kamu pikir aku bisa seberuntung ini? Jika memang ada seseorang yang mengirimku ke sisimu, orang itu adalah Dr. Cui. Mengapa bukan Li Meizhen? Mengapa bukan Li Meizhen? Li Meizhen? Iya. Lalu mengapa bukan Cui Yunhan? Cui Yunhan itu siapa? Luoxi, ada aku di sini. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi. Ketidakbahagiaan di masa lalu, biarkanlah itu berlalu. Lingua, tahukah kamu siapa pria paling sempurna di dunia ini? Mr. Perfect. Siapa? Gu Jingchen? Bukan. Tentu saja adalah kamu. Kalau begitu,
Bisakah pria paling sempurna di dunia menciummu? Tapi ya, wanita paling sempurna di dunia boleh menciummu loh. Luoxi, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Lagi Luoxi, gua, aku mencintaimu. Amat, sangat. Aku tidak mau pergi, aku masih ingin minum. Lin gua. tenanglah sedikit. Kamu sekarang adalah orang terkaya di dunia. Jagalah keanggunan dan wibawamu. Aku tidak butuh keanggunan. Memetik buah apel, menantimu melintas di depan pintu, memberikannya ke tanganmu untuk melepaskan dahagamu. Aku pun tak tahu mengapa luka ini masih belum sembuh. Lakukan sekarang. (009) Lama tidak berjumpa. Luoxi, Lin gua, apa yang kamu lakukan? Kamu yakin pemformatannya tidak ada masalah kan? Nona muda, tenang saja. Kata sandi pemformatan 009 adalah ulang tahun anak Dr. Cui, yaitu Cui Yunhan. Format. Lin gua, tidak boleh. Jangan, hentikan. Lin gua. 009, pemformatan selesai. Luar biasa. Nona muda, silakan lakukan pengaturan ulang identifikasi nyonya sekarang. Tidak boleh. Verifikasi nyonya rumah selesai. Saya adalah robot 009. Senang melayani Anda. Lin gua. 009, aku adalah tuan barumu sekarang, Li Meizen. Aku kedinginan, cepat peluk aku. Li Meizen, kembalikan Lin gua kepadaku. Kembalikan kepadamu. Song Luoxi, seharusnya kamu berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, mana mungkin kamu bisa bertemu 009? Apalagi semua hal yang terjadi setelahnya dan statusmu saat ini. Sekarang 009 telah kembali ke pemilik aslinya. Sudah saatnya kamu bangun dari mimpi indahmu. Li Meizen, aku akan memberikan perusahaanku, semua subjek penelitianku untukmu, apapun boleh. Aku mohon padamu, kembalikan Lin gua padaku. Kumohon kembalikan Lin gua padaku. Sekarang selain 009, kamu tidak punya hak apapun untuk bernegosiasi denganku. Kini 009 sudah menjadi milikku, dan kamu sudah tidak perlu ada lagi di dunia ini. Habisi dia. Habisi dia. 009, apa yang kamu lakukan? Lin gua, kamu tidak melupakan aku, ya kan? Aku adalah sayangmu, Luoxi. Sadarlah. 009, aku perintahkan sekali lagi. Lepaskan. Kenapa dia masih melindungi wanita tak tahu malu ini? Bagaimana bisa begini? Saya juga tidak tahu. Seharusnya, setelah diformat, seluruh data memori pada robot akan terhapus. Apa dia? Apa mungkin ini karena datanya belum terhapus bersih? Bersihkan sisa memorinya. Aku tidak akan membiarkan dia masih mengingat wanita sampah itu. Baik. Lin gua. Sudah tidak ada sisa memori untuk dibersihkan. 009, aku adalah majikanmu. Sekarang aku perintahkan kamu. Habisi wanita yang ada di depanmu ini. 009, aku adalah tuanmu. Sekarang aku perintahkan kamu. Habisi wanita di depanmu ini. Lin gua, aku Luoxi. Ini aku, Song Luoxi. Luoxi, Song Luoxi. Nona muda, sebaiknya kita bawa pulang 009 dulu. Mengenai data ingatan itu, bisa kita pelajari perlahan. Aku takut nanti terjadi sesuatu yang aneh. 009, kamu mau memberontak? Beraninya kamu memukulku? Tuan, jangan sakiti dia. Apa? Lin gua, kamu sudah ingat aku, kan? Nona muda, lebih baik kita pulang dulu.
Kalau seandainya nanti ingatannya benar-benar pulih karena wanita itu, bisa gawat urusannya. Sampah. Kali ini kamu beruntung masih bisa selamat. 009 akan kubawa pergi dulu. Nyawamu akan kubiarkan tetap ada untuk saat ini. Ayo pergi. Lingua. Jangan. 009, apakah kamu masih ingat? Lingua. Tidak ingat. Lalu, siapa orang yang paling kamu cintai? Orang yang paling aku cintai adalah Anda, majikan. Bagus sekali. Pijatan selesai. Ganti ke mode romansa. Mode romansa diaktifkan. Berhenti. Cuma ini saja? Jadi ini yang kamu buat untukku, sebuah robot cinta? Tidak mungkin. 009, saat kamu dan Song Luoxi sedang bersama, situasinya tidak begini. Cepat pikirkan cara agar Nyonya merasa senang. Song Luoxi. Kamu masih saja menyebut wanita tak tahu malu itu? Apa kamu takut dia tidak akan teringat? Mohon maaf, Nona muda. 009, tunjukkan performa yang baik. Jika tidak, aku akan segera melenyapkanmu. Ayo, mode kejutan romantis. Ayo beri sebuah kejutan untuk Nona muda. Wah, kejutan sekali. Romantis sekali. Sampah. Dasar kau sampah. Sia-sia saja aku membuang tenaga hanya untuk merebutmu kembali. Bahkan dibanding 8 robot sebelumnya, yang satu ini jauh lebih buruk. Apa gunanya aku memilikimu? Tuan, tolong jangan marah. Biarkan aku menyanyikan sebuah lagu untukmu. Cukup. Sampah. Tidak berguna. Liu Jian, bawa dia kembali, lakukan pengaturan ulang paksa. Jika masih belum ketemu penyebabnya, sama seperti 8 robot sebelumnya, kirim dia untuk dimusnahkan. Baik. Lingua, apakah itu kamu? Jingchen, Lingua, dia tidak akan pernah kembali lagi. Lupakanlah dia. kamu sudah tahu semuanya? Aku tahu dia sangat baik padamu, tapi bagaimanapun juga dia hanyalah seorang robot. Luoxi, lupakanlah dia. Anggap saja semua ini hanyalah sebuah mimpi. Semua mimpi pasti akan berakhir pada waktunya. Tidak. Lingua pasti akan kembali. Dia tidak akan meninggalkanku. Dia hanyalah seorang robot. Dia sudah diformat. Dia tidak akan pernah mengingatmu lagi. Dia tidak begitu. Malam itu, saat Li Meizen hendak menghabisiku, dia tetap melindungiku. Dia tidak melupakanku. Luoxi, segala hal yang bisa dia berikan padamu, aku juga bisa memberikannya. Lupakan dia, dan menikahlah denganku. Aku bisa seperti dirinya, berbuat baik padamu, mencintaimu, dan menjagamu seumur hidupku. Kita bahkan bisa memiliki anak, dan memiliki keluarga yang sempurna. Semua hal ini adalah sesuatu yang Lingua tidak akan pernah bisa berikan padamu. Luoxi, menikahlah denganku. Percayalah padaku, di dunia ini tidak ada orang yang lebih mencintaimu selain aku. Berjanjilah padaku, anggap saja aku memohon padamu. Jingchen, aku mohon jangan katakan apa-apa lagi. Sebelumnya aku sudah memberinya 1 kali kesempatan, kenyataannya membuktikan, dia sama sekali tidak bisa memberimu kebahagiaan, dia hanya akan memberimu penderitaan. Bukan seperti itu. Jingchen, aku tahu kamu mencintaiku, tapi kamu sama sekali tidak mengerti tentang Lingua. Cinta Lingua padaku sangat berbeda denganmu. Meskipun dia bukan manusia, tapi dia mencintaiku. Dia mencintai dengan tanpa pamrih,
mencintai dengan tulus. Setiap kali aku menghadapi bahaya, dialah yang maju paling depan, mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkanku. Sekarang dia dibawa pergi, mana mungkin aku mengkhianatinya? Aku tidak akan melepaskannya. Awalnya kukira, karena aku pergi terlalu lama, kamu merasa kesepian, sehingga kamu bisa mencintai Lin Gua. Ternyata sekarang, aku benar-benar salah. Jing Chen, maafkan aku. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka seharusnya kamu merebutnya kembali. Bukan hanya diam di sini menghela napas terus-menerus. Luoxi, ini bukan gayamu. Tapi hanya mengandalkan aku sendirian, mana mungkin aku bisa melawan keluarga Li. Bagaimana kalau ditambah dengan keluarga Gu kita? Seandainya ditambah dengan keluarga Gu milik kami, Kamu bersedia membantuku? jika aku tidak bisa menikahimu, setidaknya aku ingin melihatmu bahagia. Demi kamu, aku rela melakukan apapun. Jing Chen, terima kasih. Jika kita bisa mengambil kembali Lin Gua, maka aku bisa mencoba memulihkan ingatannya. Sebelum datanya ditimpa, aku dan dia mungkin masih ada kesempatan. Kita harus cepat. Aku sudah pergi ke keluarga Li untuk mencari informasi. Setelah Lin Gua diambil oleh Li Meizhen, dia tidak punya perasaan dan juga tidak ada ingatan. Li Meizhen sangat tidak puas dengan hal ini. Liu Jian sudah mematikan dan menidurkannya. Jika setelah diatur ulang tetap tidak mencapai harapan, mereka akan memusnahkan 009 itu. Jangan, kita harus bergegas. Keluarga Li. Keluarga Li adalah keluarga konglomerat lintas generasi. Di rumah mereka banyak penjaga. Aku akan mengerahkan seluruh pasukan grup. Kamu tidak perlu khawatir soal penjaga itu. Tak ada waktu untuk dibuang. Tengah malam ini, pukul 12, aku akan membawa orang untuk menyerang gerbang depan gedung Shengxi. Kamu menyelinaplah lewat belakang. Lin Gua ada di laboratorium. Bisa atau tidaknya dia dibawa keluar, bergantung pada takdir kalian. Jing Chen, benar-benar terima kasih. Presiden Song, operasinya sangat sukses. Cui Yunhan mungkin akan bangun kapan saja. Pada saat itu, kami akan mengatur terapi rehabilitasi untuknya. Saya sangat yakin padanya. Terima kasih atas bantuannya, Dr. Li. Tapi sekarang, aku ingin menemaninya sendirian sebentar. Bolehkah? Baiklah, hanya saja jangan berada di sini terlalu lama agar tidak mengganggu istirahat pasien. Aku mengerti. Cui Yunhan, aku sangat menyesal harus berpamitan denganmu lewat cara seperti ini. Tapi mungkin ini adalah terakhir kalinya aku datang mengunjungimu. Karena aku pun tidak tahu apakah aku masih bisa kembali atau tidak. Malam ini, aku akan menerjang gedung Shengxi. Aku harus menyelamatkan Lin Gua. Maksudku jika aku benar-benar tidak bisa kembali, aku harap setelah kamu terbangun nanti, kamu bisa meneruskan cita-cita guru kita dan terus mengembangkan chip otak komputer kita agar semakin berjaya. Teman-teman, Li Meizhen milik Shengxi Group telah merampas robot milikku. Malam ini, aku akan membawa kalian semua untuk menyerang dan menaklukkan gedung Shengxi. Siapapun yang bisa membantuku menyelamatkan Lin Gua, aku akan memberikan imbalan sebesar 100 juta dolar. Serang. Siap. Lin Gua, bagaimana keadaanmu? Lin Gua, cepat bangun. Dulu kamu selalu datang menyelamatkanku. Kali ini giliran aku yang akan menyelamatkanmu. Buka matamu, lihat aku, Lin Gua. Ayo buka matamu. Kamu pernah bilang, tidak akan pernah lagi membiarkanku meneteskan satu butir air mata pun. Cepatlah sadar. Aku mohon padamu. Kamu sudah bangun? Kamu? Ini Luoxi.
Kamu masih ingat aku. Aku sudah tahu, kamu tidak akan pernah melupakanku. Chip memoriku. Dan ingatan Chu Yunhan sudah terjalin menjadi satu. Meskipun diatur ulang ribuan kali, aku tidak akan pernah melupakanmu. Karena cintaku padamu selalu memiliki cadangan selamanya. Begitukah? Kalau begitu, mari kita selesaikan kalian bersama-sama. Begitukah? Kalau begitu kalian semua harus lenyap bersama. Li Meizhen, lepaskan Luoxi. Tunggu konyol. Aku adalah tuanmu. Beraninya kamu memerintahku. Li Meizhen, orang-orangku sudah mengepung gedung Xiangxi milikmu. Saran saya lebih baik Anda jangan emosi. Lepaskan saya dan Lingo pergi. Mulai sekarang, urusan di antara kita sudah selesai. Song Luoxi, dasar kamu wanita kejam. Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Bahkan Gu Jingchen yang bodoh itu juga datang membantumu. Kenapa? Semua pria hebat di dunia ini tergila-gila padamu. Song Luoxi, dilihat dari latar belakang keluarga atau penampilan, dalam hal apa aku tidak bisa menandingimu. Karena kamu sangat dingin dan tidak punya perasaan, kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Diam kamu. Li Meizhen, lepaskan Luoxi. Lakukan saja apapun yang ingin kamu lakukan padaku. Aku terserah padamu. Jangan. Begitukah? Kamu ingin menyelamatkan wanita hina ini? Baiklah. Aktifkan sendiri mode hancur dirimu. Jangan lakukan itu. Cepat. Jangan, Lin Gua. Kamu tidak boleh mempercayainya. Baiklah. Aku harap kamu menepati janjimu. Jangan lakukan itu, Lin Gua. Jangan. Aktifkan program penghancuran diri. Tidak. Program penghancuran diri telah diaktifkan.